KBP Polri. Siap. Terima kasih atas waktunya kita diberikan untuk memberikan penjelasan sekaligus pengumuman, pemberitahuan kepada seluruh jajaran anggota keluarga besar putra-putri Polri beserta pengurus pusat maupun di tingkat PD, sekaligus juga kepada para pembina kita baik di Mabes Polri maupun di Polda-Polda se-Indonesia, dan juga tentunya kepada seluruh masyarakat. Kita punya mitra dan organisasi sahabat-sahabat kita, bahwa saya sebagai ketua steering komite didampingi juga dengan para anggota steering komite. Saya Enita Adia Laksmita didampingi oleh Bang Sumantap, Bang Basril, dan Bang Mantri selaku panitia EC, panitia steering komite untuk pelaksanaan Munas ke-6 yang akan dilaksanakan pada bulan depan. Penting sekali pemberitahuan ini kami sampaikan bahwa menjelang pelaksanaan Munas ke-6 KBP Polri pada tanggal 14 Mei sampai 15 Mei dan 16 Mei 2026, bahwa kita sudah melaksanakan proses penjaringan kepada bakal calon ketua umum yang akan mendaftarkan diri untuk memegang bakal calon ketua umum periode 2026 sampai 2031. Kami melaksanakan sesuai petunjuk dan mekanisme daripada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga beserta peraturan organisasi yang dimiliki oleh keluarga besar putra-putri Polri, di mana mekanisme dan tata cara dimulai melalui penjaringan bakal calon ketua umum KBP Polri periode 2006-2031, di mana kita mengetahui teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian, bahwa Munas atau Musyawarah Nasional yang diselenggarakan oleh pengurus pusat adalah forum musyawarah tertinggi organisasi di tingkat nasional, dan Munas ini tentu diadakan 5 tahun sekali sebagaimana yang tercantum dalam anggaran dasar KBP Polri bab 11 pasal 17 ayat 1A tentang musyawarah nasional, dan anggaran rumah tangga bab 11 pasal 44 dan pasal 45 Jo pasal 17 ayat 1 tentang pelantikan. Dan dalam rangka pelaksanaan Musyawarah Nasional ke-6 KBP Polri yang akan berlangsung di bulan depan ini, perlu diatur tata cara dan mekanisme penjaringan bakal calon ketua umum untuk periode 2026-2031, dan tentunya sudah terbentuk panitia, ada panitia steering komite dan ada panitia organizing komite. Panitia pengarah atau steering komite yang sudah dimulai tanggal 5 April sampai dengan 14 April sudah melaksanakan proses penjaringan pendaftaran bakal calon ketua umum KBP Polri untuk periode 2026-2031. Tugas dan tanggung jawab kami di sini adalah menjaring bakal calon ketua umum, begitu ya Bang Sumantap, Bang ini ya. Dan dasar ketentuannya kita ketahui, yaitu anggaran dasar, peraturan organisasi, dan keputusan rapat panitia pengarah Munas 6 pada tanggal 3 April 2006. Pada saat itu kita mengadakan rapat dan terbentuknya juga panitia ya pengarah tersebut. Kemudian kita juga mengetahui maksud dan tujuan daripada musyawarah nasional tersebut. Tentunya penjaringan yang diadakan bermaksud adalah terjaring dan tersaringnya bakal calon daripada ketua umum.
untuk periode 5 tahun ke depan. Dan tentunya melaksanakan pemilihan pada saat hari H nantinya melalui mekanisme yang diatur. Kita mengetahui teman-teman, Bapak Ibu sekalian, bahwa persyaratan-persyaratan sudah diajukan di dalam pengumuman pada saat dilakukannya penjaringan, pengumuman tanggal 4 April 2026. Adapun menjadi persyaratan bakal calon ketua umum tersebut tertera pada bab 6 pasal 16 ayat 5 dan juga diatur dalam peraturan organisasi. Oleh karena itu proses penjaringan yang masuk di dalam panitia menerima pendaftaran sesuai tadi yang sudah dinyatakan bahwa ketua umum dapat dipilih kembali maksimal 2 periode masa bakti kepengurusan. Itu merupakan persyaratan dan diatur sebagaimana dalam peraturan organisasi nomor 5 dan tertera dalam bab 7 anggaran rumah tangga pasal 26 bahwa proses untuk menjadi ketua umum harus melalui penjaringan dan persetujuan pembina. Itu diatur di dalam tata tertib. Dan tentunya persyaratan ketua umum tadi selain mendapatkan dukungan atau rekomendasi dari pembina, yaitu di tingkat Mabes untuk pengurus pusat ketua umum Polri beserta jajarannya, di mana kita ketahui bahwa pembina kita adalah Bapak Kapolri dan pembina harian kita adalah Bapak Wakapolri beserta jajaran JPU lainnya. Nah, oleh karena itu penetapan calon ini harus mendapat surat rekomendasi dukungan minimal 20% dari pimpinan daerah. Kemudian penetapan calon ketua umum itu harus minimal 30 hari sebelum Munas. Nah, hal ini sudah kita lakukan ya, Bang Sumantap, Bang Bacil, bahwa sudah dibukalah itu pengumuman di tanggal 4 April. Kita buka selama 10 hari sampai 14 April. Dan setelah masuk bakal calon yang mendaftar hanya 1, yaitu Ibu Dr. Evita Nursanti yang masih sampai saat ini menjabat sebagai Ketua Umum KBP Polri periode 2021 sampai dengan 2026. Sambil menunggu pendaftaran setelah ditutupnya di tanggal 14 April, belum ada pendaftar lainnya, sehingga hanya ada terdapat calon tunggal. Kemudian kami melakukan verifikasi, batasnya adalah tanggal 19 April kemarin dan sudah kami laksanakan bahwa beliau memenuhi syarat di dalam bakal calon ketua umum. Memenuhi semua tadi, di situ ada KTA, tentu juga berdomisili di Jakarta dan adalah semua persyaratan-persyaratan tersebut. Nah, kemudian untuk itu kami mengumumkan secara transparan, transparan, adil kepada seluruh terutama teman-teman keluarga besar putra putri Polri. Penjaringan ini sudah melalui tahapan pendaftaran dan verifikasi. Oleh karena itu, di dalam persyaratan yang disampaikan Ibu Evita sudah mendapatkan surat dukungan lebih daripada 20%. Kalau kita lihat KBP Polri ini mempunyai pimpinan daerah ada 34 PD, tentunya minimal itu harus ada 7 dukungan. Namun kami harus melihat fakta sebenarnya. Bu Evita memasukkan pada saat pendaftaran tanggal 13 atau 14 ya waktu itu ya, 13 April dengan surat dukungan 27 dari pimpinan daerah. Kami memverifikasinya di tanggal 14 sampai 19 kemarin ya Bang Sumantap ya. Dan sudah memang konfirmasi memang mendapatkan dukungan sudah 27 dari pimpinan daerah. Oleh karena hal tersebut, maka kami menyatakan sah
hasil verifikasi kami terhadap Ibu Dr. Evita Nursanti menjadi calon Ketua Umum KBP Polri. Dan dengan catatan seluruh persyaratan telah dipenuhi oleh Ibu Evita. Bahkan tadi yang saya sampaikan bersama juga surat dukungan yang sah dari Ketua Pimpinan Daerah. Untuk itu pemberitahuan sekaligus pengumuman dari kami ini adalah merupakan syarat legalitas untuk dalam hal penjaringan dan verifikasi panitia dalam pelaksanaan Munas nantinya dilangsungkan tanggal 14, 15, 16 Mei 2026. Mungkin sekaligus dalam hal ini kita sampaikan bahwa hasil penentuan Munas pada tanggal 14, 15, 16 Mei itu sebelumnya sudah dilakukan rapat pimpinan daerah, di mana pada saat rapat pimpinan daerah bulan Februari, rapat pimpinan nasional kok daerah, mohon maaf saya ralat, rapat pimpinan nasional beserta dengan Dewan Pimpinan Pusat ya pada saat itu diputuskan oleh ketua-ketua pimpinan daerah seluruh Indonesia pelaksanaan Munas ditunda dari bulan 1 Maret karena memang berakhirnya semestinya 1 Maret setiap ulang tahun kita 5 tahun sekali, karena berjatuhnya pada bulan Ramadan, bulan puasa, maka stakeholder daripada keluarga besar putra putri Polri, ketua-ketua PD meminta pengunduran waktu pada bulan Mei, tepat jatuhnya 14, 15, 16 Mei. Jadi keputusan daripada Munas bulan Mei ini bukan ditentukan oleh kami panitia EC. Itu perlu kami tegaskan ya Bang Bacil ya, bahwa kami hanya di sini steering komite panitia melaksanakan tugas. Kami mengacu kepada anggaran dasar dan rumah tangga dan PO, peraturan organisasi. Jadi kami tegaskan sekali lagi, penentuan tanggal Munas adalah hasil rapat pimpinan nasional yang dilaksanakan oleh Februari dan sah, dan itu tentu mempunyai ada berita acaranya dan keputusannya. Oleh karena itu, step sebelum 1 bulan minimal maka dibukalah penjaringan tadi. Jadi dalam hal ini kami juga memberitahukan bahwa kepada teman-teman seluruh keluarga besar, selanjutnya kami juga menginformasikan bahwa panitia bersama ketua umum beserta EC dan OC sudah menghadap audiensi kepada Wakapolri Bapak kita selaku pembina harian melaporkan untuk pelaksanaan Munas pada bulan Mei ini, dan kemudian sudah tercatat oleh beliau, dan sekaligus kita berharap tentunya Munas KBP Polri yang berlangsung akan datang diminta dihadiri oleh Bapak Kapolri dan Bapak Wakapolri beserta jajaran Mabes Polri. Dan kemudian juga sudah disampaikan oleh Ketum juga akan mencalonkan kembali untuk periode kedua kalinya menjadi bakal calon ketua umum. Dan tentunya tadi sudah kita sampaikan persyaratan-persyaratan yang sudah terpenuhi tadi, termasuk rekomendasi daripada pembina dan terpenuhi, itulah kita mensahkan bahwa ada hanya sampai saat ini calon tunggal. Kemudian kami juga mau menyampaikan dengan pemberitahuan ini agar marilah kita bersama-sama seluruh keluarga besar putra putri Polri se-Indonesia dimanapun berada, baik pimpinan daerah, pimpinan resort maupun pimpinan pusat, marilah kita bersama-sama mensukseskan ajang pemilihan ketua umum yang sangat bergengsi dan berwibawa ini agar dapat terlaksana dengan sukses, dengan transparan, dan mendapatkan kembali ketua umum
yang mumpuni untuk mengayomi keluarga besar putra-putri Polri ke depan. Akhir kata, kami dari Panitia Steering Komite mengucapkan terima kasih kepada seluruh keluarga besar putra-putri Polri yang sudah memonitoring dan mensupport untuk pelaksanaan Munas pada bulan yang akan datang ini. Terima kasih kepada seluruh anggota kita, keluarga besar kita, saudara-saudara kita. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. KBP Polri. Siap, siap, siap. Terima kasih.